Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danis Wahyudi, nomor absen 32. Saya sebagai penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi. Mohon izin Bapak dan teman-teman semua, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai profil instansi, tugas, dan refleksi diri. Saya berasal dari unit kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk visi dan misinya antara lain, terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu, dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk misinya, yang pertama adalah mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah, dan kawasan strategis nasional. Misi yang kedua adalah mewujudkan jaringan jalan nasional bebas hambatan antar perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional. Yang ketiga, memfasilitasi agar kapasitas pemerintah daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai. Berikut adalah dokumentasi di unit kerja tempat saya bekerja, yaitu kantor kami berwarna oranye yang bertempat di Jalan RB Siagian, nomor 1, Kelurahan Pasir Putih, Kota Jambi. Berikut adalah dokumentasi lanjutan. Berikutnya adalah struktur singkat mengenai struktur organisasi di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi. BPJN Jambi dipimpin oleh Bapak Dr. Dedi Haryadi, STMT. Kemudian untuk struktur yang lain ada Bapak Abu Hanifah sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha. Kemudian ada Bapak Ajahar Hasibuan sebagai PLT Kepala Seksi Preservasi dan Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. Kemudian ada Bapak Muhammad Iksan Amin sebagai Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Saya tergabung dalam seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Tugas dan layanan di unit kerja. Dikarenakan saya belum mendapatkan penempatan untuk di Satker dan PPK, dan kami CPNS Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi masih menjalani orientasi di Balai, maka kami belum mendapatkan tugas-tugas yang spesifik. Maka akan saya jelaskan untuk tugas dan layanan sebagai penata kelola jalan dan jembatan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Untuk perannya, yang pertama adalah perencanaan dan persiapan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah pengawasan dan pengendalian mutu, yang keempat adalah pemeliharaan, kemudian layanan yang akan dihadirkan, yaitu yang pertama adalah perencanaan dan teknis, yang kedua adalah pengawasan dan pengendalian mutu, dan yang ketiga adalah informasi dan data. Berikut standar layanan yang harus diberikan adalah yang pertama akuntabilitas dan transparansi, yang kedua adalah standar teknis dan kualitas, yang ketiga itu efisiensi anggaran dan waktu, yang keempat adalah manajemen resiko. Kemudian tugas yang bisa saya lakukan yang akan berkontribusi bagi instansi, yang pertama yaitu pengendalian mutu pelaksanaan konstruksi, yang kedua ada penyusunan dan pemutakhiran data leger jalan, yang ketiga ada kajian teknis untuk perencanaan preservasi. Berikutnya adalah refleksi diri. Smart ASN merupakan konsep yang mengacu pada ASN yang memiliki kompetensi, wawasan, dan kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kemampuan tersebut antara lain yang pertama adalah kemampuan teknis, yaitu kemampuan mengoperasikan teknologi, mengelola data, dan menyelesaikan masalah secara teknis dan efektif. Berikutnya adalah keterampilan analitik, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data secara kritis. Yang ketiga adalah keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, meyakinkan, dan persuasif. Yang keempat, ada keterampilan berkolaborasi,
kemampuan bekerja secara efektif dalam tim, dan berkolaborasi dengan pihak lain. Berikutnya ada etika dan integritas, yaitu kemampuan untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan transparan dalam semua aspek pekerjaannya. Yang terakhir ada kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk mengembangkan solusi baru, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan layanan publik. Selain itu ada kemampuan lain yang perlu ditingkatkan, yaitu pemanfaatan teknologi yang konsisten, budaya kerja berbasis kinerja, kecepatan respon terhadap perubahan, kolaborasi lintas sektor, dan literasi data serta analisis kebijakan. Berikutnya, kemampuan untuk meningkatkan kinerja supaya unit kerja bisa memberi layanan yang lebih baik adalah yang pertama, standarisasi dan transparansi prosedur layanan. Terdiri dari membuat checklist atau alur layanan yang jelas, ringkas, dan mudah diakses publik. Dampaknya bisa mengurangi kebingungan, mempercepat proses, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, ada tindak lanjut cepat dan tepat terhadap masukan atau keluhan. Terdiri dari sediakan saluran resmi seperti WhatsApp, formulir online ataupun kotak saran, serta menetapkan SLA atau Service Level Agreement. Dampak yang bisa diberikan yaitu masyarakat merasa didengar dan puas. Ini termasuk sikap responsif dan transformatif. Terima kasih. Berikut paparan yang bisa saya berikan. Saya Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.